Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kuliah ini terbuka di pagar rumahnya Pak Kiai? Tayang ke den tayang. Oh, itu beda tayang namaku. Kayak suruh tunggu-tunggu ini. Pak Kiai. Itulah orang yang dibutuhkan den tayang. Amin. Ditayang terus. Ditayang terus. Den tayang ini yang seperti diungkapkan Luqmanul Hakim. Dia bilang, jadilah engkau ibarat garam. Garam itu harganya murah, tapi tidak enak rasanya pertemuan, tidak enak tanpa garam. Jadi sayur itu tidak enak tanpa garam. Murah. Kalau dentayan tidak datang, tidak enak pertemuan. Lamuro aja itu kalau garam di kodong itu emas kayak. Maksudnya itu jadilah orang sederhana. Oh, jadilah orang sederhana. Jadi garam itu mengibaratkan sederhana. Kesederhanaan tapi disuka sama orang. Iya. Kan dia tongan tuh tahu pun dan dia kelan siku-siku begitu. Karena neng kieu kenjo. Lampat ser-ser. Tapi dan tayang kalau tidak hadir kita telepon kurudo gitu. Iya, betul. Tidak enak. Biasa rusak di kodong HP ku gara-gara banyak telepon. Bah, pendengar dialog Ramadan 1443 Hijriah ini kita ketemu lagi bersama Pak Kiai Dr. Amirul Amri, Master Agama, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, pimpinan Pondok Pesantren Ilmu Yakin Tompok Bulu Maros, dan pimpinan Amhatur Biro Perjalanan Umroh dan Haji Plus. Pak Kiai, ini bertanya dulu ini tentang Ramadan hari ke-21 ini Pak Kiai. Ini ibu-ibu kah paling sibuk? Ngapa nasi ibu? Eru membeli baju baru. Eru mi parikar Jawa. Njo pasar terong. Sing tarigu kucini. Tarigu na perambusing. Bagaimana ini bagi ini ibu? Dah biasa dah lupa mian apalagi kalau siapa belanja. Bukan miroske deh. Ada cendol di situ dari kanal markas. Itulah bedanya kita dengan orang-orang di Saudi. Di Saudi itu sebelum Ramadan belanja memang. Itu. Sebelum Ramadan belanja memang. Dia persiapkan memang. Jadi Ramadan itu tidak ada kegiatan kecuali mendekatkan diri kepada Allah. Dia sibukkan dirinya, apalagi 10 terakhir Ramadan, semakin sesak dan semakin membeludak jamaah di Masjidil Haram di Mekah. Ini tak balik. Tak balik. Di pasar ramai ini kalau hari 21 ini kurang 9 mami hari. Maka kadang kalau paim depan sulu sakka. Iya. Kadang puasa jam 9 10 di rumah di pasar. Sampai di pasar tak putar-putar 3 jam, haus mi. Bapak buka mana? Astagfirullah. Jadi ini bagaimana menyikapi ibu-ibu ini? Yang seperti kita bilang tadi. Caranya kalau toh memang mau belanja supaya tidak haus, nanti di malam hari lah. Sesudah buka memang kok belanja. Kemudian belanja sampai waktunya salat tarawih, tarawih lagi lah. Karena Ramadan tahun depan belum tentu ketemu dan tayang. Jangankan Ramadan tahun depan, ini lagi yang tinggal 8 hari, 9 hari. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan, betul Pak Kiai. Bahkan ada itu karena gara-gara di mall minjem mutar sekali pusing mau terang. Meninggal. Balak. Iya. Baik pendengar, kita masuk pertanyaan pertama di Pak Kiai. Apa juga pertanyaannya? Nah, Assalamualaikum dari Pak Anwar ini. Di Makassar, pertanyaannya bagaimana menyikapi ungkapan bekerjalah seperti engkau akan hidup selamanya di dunia dan beribadahlah engkau seakan-akan mati besok. Memang ada ungkapan deta yang i'mal lid dunyaka ka'annaka ta'aishu abada wa mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Berbuatlah atau bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya. Dan bekerjalah engkau untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Artinya adalah maksudnya itu kesungguhan dalam berbuat. Kalau urusan dunia berbuatlah seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Nah, berarti mesti sungguhan dia bekerja. Kasalluk ini letalla saya. Nah, dan di saat engkau berbuat untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Maksudnya perbaiki caramu salat gagap pamati mau muka. Baju memang mi puasa gagap paten rapi kepala lepasan. Memperbaiki ibadah ini. Jadi di saat bekerja untuk akhirat, maksudnya ibadah, perbaiki ibadahnya.
Kalau bekerja untuk dunia, perbaiki, jangan asal-asalan. Kalau menanam ubi kayu, perhatikan, jangan kerja salah-salah, gapa tak balik. Mustina ujungnya di atas, pokok dan rawa. Kalau salah-salah kan tak balik. Nak pas sami kambanjo, pai kisalang hasil. Nah itu. Begitu juga kalau salat, jangan asal-asalan. Biasa tuh bedang itu ada ibu-ibu sampai yang asal-asalan. Maksudnya bagaimana sasaran? Sampai loro kita nak pakai baju langsung je talak ko na pakai. Nampak talak kosannya tipis ini. Iya. Talkun tipis, tidak pakai baju, salah duhur. Tidak konsentrasi, malaikat mencatat. Iya. Maksudnya itu. Seandainya malaikat bernafsu, untungnya malaikat tidak ada nafsunya. Siapa tahu pakai di daster bukan baju. Iya, mesti pakai pakai daster lah atau pakai baju lah baru pakai talkun. Iya. Karena pakai talkun tipis, tidak pakai baju. Ini kan kacau. Jadi bekerja untuk akhirat, perbaiki karena engkau akan mati besok seakan-akan mati. Iya. Puasa kok jangan puasanya sekadar menahan tidak makan, tidak minum. Tidak campur istri, tapi segalanya ditahan. Mata, penciuman, pendengaran, bicara. Ini bicara yang paling susah ditahan. Besere. Malah kalau ada yang ngajak bertengkar, katakan ini soim, sesungguhnya aku puasa. Jangan berkata puasa kan nilai bapak ibu kasih nampere, kemaki si buntu lu. Bagus janji ya. Salah lagi. Iya. Nah seperti itu ungkapannya Pak Gedi. Terima kasih ini untuk Pak Anwar tadi. Selanjutnya pertanyaannya dari siapa ini? Di Cendrawasih, Ibu Irma di Cendrawasih. Saya pedagang kaki lima. Setiap Ramadan omset saya meningkat. Apakah pendapatan saya wajib zakat mal atau tidak pakai? Tabi, tafadhal. Itu zakat malun. Malun itu artinya harta. Zakat harta. Mal. Bukan zakat mall. Iya. Kemarin tuh ngapa nenek zakat mall? Zakat mall kan jorin jadi mall kan pas terus belanja. Zakat mal, zakat harta. Zakat mal ini, ya harta. Itu zakat harta itu dikeluarkan juga haul dan nisab. Haul dan nisab. Ya, haul itu 1 tahun dagang, kemudian nisab sampai takaran. Jadi misalnya satu hari dia dapat 50.000, 100.000. Kalau baru memulai dagang, Ramadan ini baru mulai buka toko, itu belum haul. Oh, belum haul. Iya. Tapi kalau mau hati-hati, meskipun belum haul pansulu memang itu lebih hati-hati supaya tidak usah lagi menghitung haul. Begitu ada uangnya kasih keluar, ada uangnya kasih keluar, ada uangnya kasih keluar. Itu lebih bagus. Apatah lagi ini kan meningkat omsetnya. Dan zakat itu bermakna kesuburan dan tayang. Kesuburan. Jadi kalau mau subur hartanya, perbaiki zakatnya. Iya. Perbaiki itu sedekahnya. Iya, dia kagak tahu napa kasih labung. Tidak ada orang miskin gara-gara pemurah. Atau sedekah itu. Ya. Itu dalam Al-Quran itu kan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya diumpamakan dan tayang, dimisalkan, dicontohkan. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah diumpamakan menanam sebutir biji benih. Ditanam, lalu tumbuh. Tumbuh itu menjadi 7 tangkai dan 1 tangkai menghasilkan 100 buah. Banyak nih. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan bagian dikehendakinya. Artinya adalah kalau dentayang mengeluarkan 1 juta, maka 1 juta ditanam, tumbuh nanti menjadi 7 tangkai, 1 tangkai menjadi 700. Jadi sab'a sanabila 7 tangkai, baru 1 tangkai 100 buahnya, berarti 700. Ya, berarti punah juta kipas sulu, hasilnya itu 700 juta. Makanya jangan ada yang kikir, gili. Seke. Koro-koroah. Sudah seki gigi. Tapi biasa tong kita mesti memberi. Biasa juga orang kadang merasa apa ya? Nah pas saya tahu saya ada yang tahan di lampu merah. Dia bilang,
Nah, teteh kacana tua, buka puasa Pak Haji, buka puasa Pak Haji. Nampak kaluru ki, itu rokoknya di tangan kirinya, tangan kanannya pala. Ini kan menjengkelkan orang yang begini. Kok kan nanti kan malah buka puasa, nah buka memang mentu ya kaluru kok. Nah itu. Tapi kalau memang orang-orang kasihan seperti anak sekolah yang mau sekolah tidak cukup uangnya, kasih itu kasihan. Orang yang mau melanjutkan pendidikannya di Mesir tidak ada ongkos bantu itu. Anak yatim, ada pemulung dan tayang. Saya bilang berhenti mau memulung, kau sekolah. Dia bilang tidak ada biaya aku Pak. Saya bilang saya yang tanggung sampai selesai. Masuk di pesantren saya. Saya ajak ke pesantren ke Ilmu Yakin. Ilmu Yakin. Kau masih hidup orang tua masih. Kau panggilkan orang tuamu, bapakmu atau ibumu. Bicara dengan saya. Iya. Karena kalau saya langsung ambil ada apa-apanya kan saya bisa dituntut. Bertanggung jawab, Dia bilang tidak ada bapakku, mamaku saya tidak tahu di mana. Saya tinggal sama nenek. Panggilkan nggak nenekmu? Muko dia bisa deng. Mana mi? Dia bilang omku mami. Panggilkan nggak ommu? Sampai sekarang tidak datang-datang. Jadi memang sukanya kalau dia meminta. Itu mental sudah rusak. Kan? Mentalnya masalah mental. Kamu tuh di Mesir Raya. Cadi injan juga cini ke totoya. Saya ngira kan anak cadi. Saya gena kamu selalunya anak kecil dia gendong, kok kan berarti enak mana nih? Jangan kah? Masih mahasiswa kah dulu itu sudah menggendong anak-anak. Nah kayak ayam tuh pakai masa ada terus kecil ada aja. Betul. Maka rajin bertelur. Tapi kita tidak tahu siapa tahu cucunya lagi nerang itu lagi kita tidak tahu siapa tahu cucu. Iya betul. Nah, kalau sakat profesi bagaimana tuh itu? Profesi itu profesinya Dentayan sebagai dokter ahli. Iya, alhamdulillah. Contoh. Tapi tidak mau lebar. Kemudian tiba-tiba mengoperasi dan di situ keahliannya Dentayan. Satu kali mengoperasi karena ada tumor di tengkorak kepalanya orang. Tidak ada yang bisa kerja kecuali Dentayan. Kemudian orang yang mau dioperasi ini milioner. Sana jadi duitnya. Susah min na pakama doi. Susah mi narikin duit na. Tena mau batasan nol na. Kamayan ini sekali dioperasi misalnya 2 miliar, contoh. Tetap dia mau. Berarti secara tiba-tiba Dentayang sebagai dokter ahli menghilangkan tumor yang ada di kepalanya ini orang, Dentayang nggak pakai duit 2 miliar dan itu dikerja hanya 1 jam, contoh. Inilah dimasuk profesi. Pansulu memang mi. Dikena juga pakai ini, dikena juga itu sakat itu. Langsung keluarkan. Jadi kalau gaji itu bukan gaji nih, tapi sakat profesi ini. Secara tiba-tiba ada dapat seperti itu. Yang tiba-tiba. Ada lagi namanya sakat rikas. Temuan. Dentayang sementara mencangkul-cangkul. Tiba-tiba tak butuh kibingkunta, petung. Apa nih? Sekali dapati. Diangkat ke atas ternyata emas 10 kilo. Itu namanya rikas. Mesti dikeluarkan sakatnya, bukan 2,5% ini. Lebih. 10%. Yang tiba-tiba dapat harta karun. Bahkan ada yang berkata 20%. Mereka pasami 20% pasulu karena ini tiba-tiba Allah kasih tempat di situ. Tapi kalau dilapor kia tenaki gappa. Lapor polisi. Karena bumi air dikuasai negara. Beda cerita. Mungkin gappa. Contoh. Berarti ada diam-diam. Baru keluarkan sakatnya. Sakatnya. Nah selanjutnya ini pakai dari siapa ini? Deseran di Takalar. Setiap mau masuk puasa atau Lebaran, orang tua selalu bikin baca-baca di rumah. Apakah ini bid'ah ini? Apa benar atau bagaimana ini? Begini Dentayang. Iya. Boleh ndak Dentayang meminta orang lain baca doa? Boleh ndak? Boleh kan? Boleh. Boleh. Maka Dentayang bilang tolong didoakan juga saya. Kan sama itu. Cuma mengundang orang datang di rumah baca doa khusus tidak bagus rasanya kalau tidak disuguhi sesuatu. Dan adatnya orang Bugis, orang Makassar, kalau dihidangkan itu ayam, songkolo kado minyak dengan unti dituana arungi. Artinya disuguhi hidangan seakan-akan dijamu sebagai orang raja yang datang. Dipakalak biriki. Nah sama dipakalak biriki kan iki maca doa. Nah lakbui bahasa. Nah panjang bicaranya kalau dia bilang saya menghendaki agar sudilah rasanya Al-Mukarram
Al-Ustadz Kiai Haji Den Tayang umpama untuk datang untuk datang di rumah kami memimpin doa selamat, semoga kami sekeluarga sehat, selamat, panjang umur, rezeki dilapangkan, dan kami beribadah kepada Allah di bulan Ramadan ini dan sesudah Ramadan. Maka Den Tayang datang, tapi kalimatnya kan terlalu panjang. Maka orang Makassar na singkat nah karena Dan Tayang kuki mari malam baca unti. Baca unti. Jujur anak baca unti. Sebenarnya bukan unti dibaca. Mana ada orang baca unti? Tidak ada tulisan juga di situ di unti. Tidak ada juga, saya lihat itu orang macam-macam karena unti. Tidak ada. Iya. Tidak ada. Oh, jadi pemahaman ini. Pemahaman. Iya. Jadi dia datang asuleng kabaji mi. Ini pan suluk mi kan Jawa ya apa segala macam. Nampri pong tabe kate kita mimpin doa. Anak-anak mau Fatihah. Atau kepalingan anak-anak barangkali ada orang tuanya yang sudah meninggal. Kita dikirimkan Fatihah. Bacakan Fatihah. Jadi pada dasarnya boleh-boleh saja Den Tayang. Karena kita tidak tahu dari mulut mana yang diterima ucapan doa itu. Nah, kenapa kita amin-amin? Karena satu orang yang diterima ucapan aminnya, semua yang ngomong amin-amin dianggap berkongsi Den Tayang. Punani kenapa orang itu dipanggil? Kenapa bukan kita sendiri yang baca doa? Betul, tapi isengi kalenu. Kau mau baca doa sendiri sampai subuh lagi tetet 7. Biasa tongkon tamar di pasar kalau coba lesak atas setengah kilo dapatin anu mali. Jadi keimanannya. Sementara ini orang menurut penilaian kita, menurut penilaian banyak orang di kampung, ini orang soleh. Orang soleh, Tina bale-balena, sambayan nabaji ki. Lima waktunya bagus. Itu. Maka kita menilai boleh jadi orang ini doanya lebih dijawab dibanding saya. Maka dipanggillah ke rumah, baca doa. Nah karena mau Makassar, suruh maca. Karena malah suruh maca. Lek bagi maca suruh ngandre. Ini alap bina pertama kiri kantong-kantong. Kantong. Unti apa? Unti apa tak? Cara de ketoro na sunat memang capa na unti. Karena nggak perlu sunat kira-kira supaya dikunjungi kan detong benen na sagang anak. Pernah tidak disunat ke gak pada balu kami di pasar kan. Walau lagi dijual kembali. Dan seperti jadi bukan dari. Bukan suruh. Mau didoakan itu kan bagus. Asal ingat Den Tayang. Jangan menghubungkan antara makanan dengan orang mati. Bacangi burger sagam basang. Kasana nangain nangan rebasang. Waktu hidupnya suka ini makan ini. Untin nairo kinali cucu nala sudah tetek lima. Teh ko lei anu na tata. Disimpan 4 hari 4 malam. Bari ya. Basi. Bisa tidak basi kalau dipanasi. Nampak pisang tidak boleh kurang. Jangan kau kurangi itu satu sisir 12 itu. Sekali namu kau kurangi 2 Di siapa yang ngambil ini? Tikus yang makan tadi malam. Tadi malam pada dia tatan datang. Berarti tataan tikus. Inilah yang perlu diislamisasikan. Perlu diberikan pemahaman orang. Betul pemahamannya. Jadi pada dasarnya Den Tayang minta orang lain untuk baca doa itu boleh. Itu bagus. Saling mendoakan. Karena kita tidak tahu dari mulut mana yang diterima ucapan doa. Yang dijabah sama Allah doanya. Nah selanjutnya nih Pak Kiai dari siapa nih di Sungguh Minasa Dembeta. Adik saya perempuan akan pergi umroh. Benarkah harus ditemani dengan saudara laki-laki? Kemai umroh bengannya? Riam Hatur. Tabe. Saya dia Mahatur. Amatur di daftar saya daftar di ini di Jalan Tauku Umar 10 nomor 46. Ngapa ya harus ditemani laki-laki? Memang berangkat tanah suci ada muhrim. Tapi muhrim di situ bukan muhrim menurut pemahaman ilmu fikih. Tapi di situ muhrim adalah muhrim yang bisa mendampingi dia kalau ada papanya. Maka inilah yang ditanya. Contohnya mau dibawa ke rumah sakit, mana muhrimnya? Nah, itu kan maksudnya siapa yang tanggung jawab? Bukan muhrim benaran. Bukan yang muhrim benaran dalam arti adiknya dan kakaknya yang bawa. Saudaranya. Tidak seperti itu. Jadi bukan tinjauan muhrim ilmu fikih. Tapi tinjauan muhrim administrasi untuk keberangkatan.
Dan sekarang ini beda dengan dulu, berangkat orang haji umrah lewat gurun pasir dengan menaiki kuda atau onta. Iya. Ya. Sekarang kan beda. Beda. Naik pesawat orang 9 jam udah sampai, 11 jam lah. Iya, apalagi kalau 11 sampai. ikuti zamannya Mahathir. Kita banyak yang ini insya Allah sesudah ini akhir-akhir ini kita akan berangkat 2 bus dan tayang. 2 bus berangkat. Begitu, Pale. Jadi bukan soal syariatnya bahwa murimnya yang bukan murim tinjauan fikih, ya, bukan. Ya. Tapi tinjauan administrasi. Nanti ketika ada apa-apa di sana, ya bahkan sudah murim itu ada namanya kelompok. Nah, ada sudah itu kelompok namanya kloter. Nah, semua ada penanggung jawab. Penanggung jawab satu pesawat siapa? Namanya ketua kloter. Iya. Kemudian ketua regu. Kemudian muhrim. Muhrim itu yang mungkin 1-2 orang dia tanggung jawab. Iya. Misalnya ada yang sakit, ini yang dicari supaya orang inilah yang mungkin menghubungi bapaknya atau apa aja di kampung. Penanggung jawab secara administrasi. Bukan berarti murim lantas kule nagendong, kule narendreng seperti adik kakak, bukan begitu. Bukan begitu. Ya. Selanjutnya ini pakai dari siapa nih? Pertanyaannya, apakah bedanya sedekah di subuh hari dengan sedekah di lain waktu? Apakah boleh kita berikan sedekah baju bekas pakai? Bersedekah itu yang kapan saja. Kapan saja silakan sedekah, mau subuh hari, mau duhur, mau asar, mau buka. Cuma kalau awal memulai sesuatu lantas sedekah berarti dia mengawali perbuatannya itu dengan perbuatan baik, pekerjaannya dengan perbuatan baik. Jadi dia sedekah dulu sebelum bekerja di pagi-pagi. Ya bisa-bisa saja. Yang jelas pada intinya bersedekah kapan saja waktunya terserah. Ya, intinya seperti itu. Ya. Kemudian apalagi tadi sambungan itu pertanyaannya? Itu tadi yang terakhir, bukan yang terakhir. Bukan yang sedekah tadi. Yang soal sedekah ini tadi. Oh, pakaian bekas apa? Pakaian bekasnya apakah bisa pakaian bekas itu pakai? Bisa saja. Kalau seandainya pakaian itu orang masih gembira menerima. Banyak orang, banyak ibu-ibu memang bajunya 4 lemari dan tayang. Buranena di patalawar. Istrinya 4 lemari. Banyak sekali ibu-ibu begitu dan tayang karena lain bajunya kalau pagi, lain kalau sore, lain kalau malam. Ibu-ibu luar negeri ini pendengar, bukan ibu-ibu di sini. Ada kasihan suami mulai tarawih malam pertama sampai tarawih malam 21 itu terus baju kokonya. Itu terus baju kokonya. Berarti itu dicurigai sama istrinya. Daripada kalau cantik-cantik baju seperti bajunya pakai kerennya. Kira-kira ranuinnya tahu pernah di pasarean? Pasti biranu pada pasarean dipakai di pasarean. Kalau seperti baju pakai dikasihkan sama pasti suka. Jadi itu yang disedekahkan yang baik. Yang baik. Jadi meskipun bekas tapi orang gembira menerima. Yang layak. Yang layak. Iya. Nah, yang terakhir pertanyaan Pak Kiai. Bagaimanakah itu yang dikatakan meluruskan dan merapatkan barisan saf salat? Apakah itu anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Iya, anjuran Nabi itu. Sawu sufufakum. Maksudnya itu luruskan, rapatkan saf. Jadi memang Nabi yang anjurkan untuk merapatkan, meluruskan. Apa maksudnya itu pakai? Memang bagian daripada kesempurnaan ibadah. Kesempurnaan ibadah. Oh, iya. Itu minta mami sholat untuk kesempurnaan sholat. Jadi luruskan dan rapatkan. Jadi kalau sholat lurus rapat. Cuma kemarin karena tinjauan lagi corona, dikhawatirkan kalau pindah virus segala macam. Dan mudah-mudahan tinjauannya itu ilmiah. Kalau tinjauannya ilmuah pindah virus lebih bagus kita kasih jarak. Iya. Itu intinya dan tayang. Tapi kalau tidak ada alasan begitu jangan, mesti rapat. Mesti lurus dan rapat untuk kesempurnaan salat dan tayang. Iya. Nah itu safnya dirapatkan. Ini terus. Kemudian ini juga terlanjur saya ingat. Itu membuat saf tidak boleh berdiri sendiri di belakang dan tayang. Contohnya saf pertama sudah full, saf kedua sudah full.
Datang dan tayang sendiri, berdiri sendiri di belakang saf ketiga, enggak boleh. Harusnya yang di depan mundur satu. Ambil satu orang. Jadi begitu pegang pundaknya, ni kok bikin sikede langsung mundur. Supaya dan tayang cukup 2 orang di belakang. Min kacini kirodong, inala ni kobi, gak pernah pelapas sih. Tahu sabaya ada kobi. Jadi dia dulu, oh ini yang sering mengikuti dialog pajar. Ini orang cerah deh. Begitu disentuh pundaknya dia sudah mengerti kalau dia diundang di belakang. Berarti ini kobi ini sekede mundurnya kita juga takbir. Jadi cukuplah kita 2 orang di belakang. Atau kadang tayang melihat itu pundak yang masih tidak rapat antara pundak dengan pundak. Masuk ke situ. Disitulah di tengah. Begitu ruku Allahu Akbar, musik makin tamat. Kamanjo. Na para rin nakilumpo ko. Ni boyan jo logal-logal sih. Artinya disesuaikan. Disesuaikan dan tayang. Terus yang itu dia kembali pertanyaan begini pakai apa itu makmum, masbuk dan bagaimana hukum makmum yang gerakannya mendahului imam? Oh, enggak boleh. Itu makmum yang mendahului gerakan imam. Tena pada rokok imam dia rokok mi. Nanti di akhirat itu diganti kepalanya oleh Allah dengan kepala celeng. Kepala babi. Babi. Jadi ada nanti di akhirat itu badannya manusia tapi kepalanya babi. Itu tanda orang yang sering mendahului imam. Jadi jangan mendahului imam dan tayang. Nanti imamnya ruku baru ruku. Berarti kan harusnya suara yang didengar, Pak. Suara didengar. Ini lain kalau tidak dengar lagi suara karena erotonnya kita tidak bisa kenapa tuh mai. Kaciu ki baikna. Biasa kalau ada makmum dia imannya goyang di depan ikut Tommy padahal belum bilang Allahu Akbar. Ikuti ababa dan tayang. Ikuti ababa. Itulah juga di masjid itu mic mesti di setel. Jangan ngaciu kenapa banyak jamaahnya. Disitulah enaknya kalau kita salat di Masjidil Haram di Mekah dan tayang subhanallah. Karena masjid besar. Kipas angin bagus. AC-nya dingin. Suara imam cakep. Ka'bah di depan mata. Anggaru kita uwa. Sampai takbir imam na bonden rembulua. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sanda mentupak kasih kan. Langsung kenyang makan sahur tidak usah makan sebentar. Katen ini mah kodong biasa kurang diperhatikan. Masih sumpet, kipas angin macet, AC-nya tidak ada. Anak-anak sana gigirena. Maika ciuki. Dengan imam taroko, sendal terancam. Contoh aja. Jadi memang kalau di Masjidil Haram orang sholat pakai nikmat itu. Nikmat. Ka'bah lagi di depan, Masya Allah. Biasa meleleh air mata tidak terasa. Jadi pendengar kalau mau ki umroh, pima ki di Amhatur di Jalan Teuku Umar. Teuku Umar 10 nomor 46. Saya hafal gitu. Amhatur. Apa tadi pertanyaannya itu Denta yang itu yang terakhir itu yang ini. Yang tentang saf. Iya, safnya itu. Jadi memang anjuran Rasul disempurnakan, diluruskan. Itu yang mendahului imam diganti kepalanya dengan kepala celeng. Kalau makmum masbuk itu tentang masbuk ini yang saya maksud. Iya. Masbuk itu kalau orang misalnya terlambat sudah baca surah sesudah Fatihah imam. Iya, terlambat. Contoh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Baru dia datang. Iya. Allahu Akbar. Begitu lipat tangannya, imam ruku. Iya. Lahu kufuwan ahad. Baru dia datang. Dia datang. Maka Allahu Akbar takbir ihram, baru Allahu Akbar ikut juga ruku. Ini belum dihitung masbuk. Jadi belum satu rakaat dia. Dia belum dihitung masbuk, belum masbuk dia. Belum jadi imam. Dibaratkan makmum. Makmum terlambat ini. Karena dia masih mendapatkan ruku bersama dengan imam. Dia masih mendapatkan imam ruku dalam keadaan tenang. Meskipun dia belum baca Fatihah. Jadi itulah salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat dimiliki bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Kalau salat sendiri tidak baca Fatihah itu tidak ada nilai salatnya. Nah, tapi ini ceritanya terlambat. Begitu takbir Allahu Akbar ruku imam. Ikut juga ruku, belum dihitung masbuk. Bahkan kalau dia tinggal membaca Fatihah, pasti dia baca suratul Fatihah seperti orang yang makan pisang goreng kepanasan. Alhamdulillah. Nah,
karena malaikat apa nu baca? Apa nu bilang gitu. Jadi bacalah sesuai kemampuannya. Tapi kalau baru misalnya kan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, masih bisa baca di belakang Fatihah. Iya, baca mi Fatihah. Ya. Tapi dia baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam ruku, ikut juga ruku. Tidak usah sampai dolin. Ini belum dihitung masbuk dan tayang. Jadi kapan dihitung masbuk? Apabila tidak mendapatkan lagi imam pada posisi ruku dengan tenang. Baru mau ruku bilang imam, Sami Allahu liman hamidah. Oh, tidak mau nagapai. Ini masbuk. Dia masbuk. Jadi silakan menyempurnakan berapa rakaat yang ketinggalan. Di saat imam tahiyat, duduk tahiyat juga. Saat duduk tahiyatnya, posisi duduk tahiyat awal. Begitu assalamualaikum ke kanan imam, jangan gerak. Nanti assalamualaikum imam ke kiri, baru lanjut ke atas. Allah. Kebiasa kejadian di masjid, baru assalamualaikum ke kanan. Itu pun baru sepotong. Baru sepotong. Niat mirate kalian. Nampak assalamualaikum rate mi. Belum. Nanti assalamualaikum ke kiri. Jadi baru satu salamnya, imamnya, dia sudah berdiri. Itu tidak bisa pakai. Tidak bisa. Jadi assalamualaikum. Sebenarnya waqallus salami sempurna sedikitnya salam itu assalamualaikum. Kenapa nak ada imam as-salatemi belum. Sempurnakan dulu. Baru yang di sebelahnya ini makmum masih tahiyaki lagi salamin salah tahu gini Pak Buser ya. Salah. Kemudian begini Denta ya. Iya pakai. Ada itu sholat 4 kali orang tahiyat. Ada sholat wajib 4 kali tahiyat. Di mana itu pakai? Dua-dua sih. Langgar baju gitu. Iya. Yaitu sholat maghrib bagi orang yang makmum. Rakaat pertama, tahiyat pertama imam dia datang. Sementara tahiyat imam. Tahiyat pertama. Ikuti juga. Jadi tentu Allahu Akbar, Akbar duduk berarti dia tahiyat juga kan? Tahiyat juga, iya. Berdiri imam melanjutkan untuk rakaat ketiganya. Ini orang baru memulai rakaat pertama karena tadi belum ada rakaatnya. Terlambat tahiyat sebentar imam, pasti dia ikut juga tahiyat. Tahiyat terakhir imam, dia tahiyat lagi. Jadi dua nih. Sudah dua. Iya. Assalamualaikum. Berdiri. Dia rakaat kedua. Jadi tahiyat lagi sebentar. Iya. Sudah berapa tahiyatnya? 3. Udah 3. Sebentar rakaat terakhir tahiyat lagi. Berarti 4. Berarti 4 tahiyatnya. Iya. Jadi ada salat maghrib 4 kali tahiyat. Ini bisa dijadikan teka-teki. Salat wajib apa yang 4 kali tahiyat dan kapan 2 kali tahiyat tidak sah salatnya? Jawabnya salat maghrib bagi makmum yang terlambat. Sementara tahiyat imam dia datang, maka pasti 4 kali tahiyat dan tahiyat. Iya. Nah, kalau begitu Pak Alim pakai itu tadi salat maghrib yang 4 kali tahiyat karena makmumnya terlambat. Kita doakan Ibu sedang besok tidak terlambat di salat. Sudah waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tuntunglah kami agar kami senantiasa berbuat apa yang Engkau ridhoi dan kami hindari apa yang Engkau murkai. Amin. Ya Allah, terimalah ibadah kami, ibadah sholat kami, ibadah puasa kami, ibadah zakat kami, dan segala bentuk ibadah yang kami lakukan terimalah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, dialog Pak Kiai dan Dinta yang di hari ke-21 Ramadan 1443 hari ini kita cukupkan, insya Allah. Kita ketemu Pak Kiai besok di hari ke-22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.